Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir, selamat malam. Yes, Bang, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Terhormat sekali kita. Sangat. Iya kan? Beliau adalah Romo Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Selamat Thank you datang, Romo, Romo. sudah Terima bersedia kasih atas hadir. undangannya. Saya sangat senang sekali dan sebuah kehormatan untuk Romo bisa hadir ngobrol sama kita. Terima kasih banget Ya, ya. baik. Saudaraku, saya tuh banyak sekali belajar dari YouTube Romo Daniel dan saya percaya di perbincangan pada kesempatan ini kita juga bisa banyak belajar banget. Jadi saya mau ucapkan dulu selamat bergabung untuk setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik dari YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung. Buka hati saudara, siapapun saudara yang juga ada di Jakarta ataupun di luar Jakarta atau di luar Indonesia, selamat belajar. Saya percaya saudara akan diberkati. Nah, Bang, pada kesempatan ini kita mau ngobrol sebuah tema permata dalam perbedaan. Asik, oke, permata Iya. dalam perbedaan. Permata dalam perbedaan. Mungkin teman-teman yang menyaksikan ini sebagian sudah nggak asing dengan Romo Daniel, Betul. tapi juga mungkin ada yang baru pertama kali Betul. lihat ya. Betul. Mungkin Betul. akan lihat ini dari aliran mana? Apa sih? Iya. Apa sih yang dipelajarin di ortodoksi gitu kan Iya, ya? betul. Mungkin ada orang dengar kata ortodoks aja sudah punya konotasi yang Negatif, kemana-mana. negatif Iya. udah pasti. Mikirnya kuno atau apa Apalah gitu. segala macam Iya. ya. Nah, itu sebabnya kita mau tanya-tanya nih Romo Iya. pada Baik, kesempatan terima kasih. ini. Iya. Mungkin Romo bisa sedikit cerita nih tentang gereja ortodoks. Mungkin ada teman-teman yang bingung ini gereja ini mulainya sejak kapan atau apa gitu. Iya. Jadi kalau berbicara tentang gereja ortodoks, betul tadi pemahaman orang keliru tentang kata ortodoks. Seperti saya dulu. Saya dulu tadinya karismatik ya. Oke. Dan Oh. Saya dari karismatik, tapi saya merasa saya ingin memerlukan akar daripada kekristenan. Kata ortodoks itu dari kata orthos, artinya lurus, Iya. dan doxa Iya. dari kata dokein, artinya pendapat atau pemikiran atau ajaran. Iya. Jadi ortodoksa artinya pengajaran yang lurus. Oke. Dan ini kata ini digunakan sejak abad kedua Oke. oleh Irenaeus. Oke. Irenaeus adalah salah satu bapak gereja yang merupakan cucu rohaninya Rasul Yohanes. Iya. Iya. Oke. Jadi Irenaeus itu anak rohaninya Polikarpos dari Smyrna di Turki, dan Polikarpos sendiri adalah muridnya Rasul Yohanes. Nah, pada waktu itu beliaulah Irenaeus inilah yang menulis buku namanya Against Heresies, Iya. melawan bidat-bidat. Iya. Ya. Oke. Dan di situ dia membedakan ajaran para rasul dengan ajaran pendapat-pendapat orang-orang aliran-aliran ini. Ajaran para rasul itulah yang ortodoks. Oke. Ajaran yang lurus. Iya, ajaran lurus. Sedangkan ajaran-ajaran ini yang diperkembangkan orang-orang ini itulah ajaran heterodoks. Oke. Pengajaran Jadi heresy lawannya ya. ortodoks ini bukan modern, kan? Iya. Lawannya adalah heterodoks. Oke, jadi lawannya bukan modern, Bukan. tapi Karena heresy, dia, pengajaran yang keliru. Ya, ajaran kebenaran kan nggak ada kuno, nggak ada modern. Iya, namanya kebenaran. Iya, kebenaran. Nah itu untuk istilah ortodoks ini. Oke. Nah, gereja ortodoks sendiri mulainya adalah dari awal peristiwa Pantekosta itu. Oke. Jadi gereja ortodoks mengakui bahwa eksistensinya dimulai dengan lahirnya gereja pada hari raya Pantekosta. Setelah itu gereja berkembang di sekitar Yerusalem, Iya. akhirnya di sekitar Palestina, akhirnya mulai sampai ke Asia, ke wilayah Turki sekarang yang di zaman itu disebut sebagai wilayah Asia Kecil. Oke. Galatia, Efesus, Antioquia di Turki, dan daerah-daerah itu adalah daerah-daerah pelayanan Rasul Paulus. Oke. Sementara itu di Barat juga berkembang kekristenan, mulai dari kita tidak tahu meskipun gereja Roma Katolik mengatakan itu didirikan oleh Petrus, tapi Petrus tidak langsung ke Roma. Iya. Petrus menjadi pimpinan gereja di Yerusalem.
Iya. Akhirnya digantikan oleh Yakobus. Iya. Dia pergi ke Antiokhia. Oke. Nah, dia menjadi pimpinan di gereja Antiokhia selama 7 tahun. Tahun 64-an itu dia baru pergi ke Roma, dan bersama-sama dengan Paulus, menurut catatan dari Eusebius, bapak sejarah gereja yang pertama, Iya. dia mentahbiskan Linus sebagai pimpinan gereja Roma yang pertama. Jadi kita tidak tahu siapa yang membawa ke sana, mungkin orang-orang yang hadir di hari Pentakosta. Pentakosta itu. Oke. Nah, jadi di sini ada perbedaan pemahaman antara gereja Ortodoks dan gereja Roma Katolik. Iya. Bahwa kalau gereja Roma Katolik mengatakan Petrus pendiri gereja Roma, Iya. tapi gereja Ortodoks mengatakan enggak, Petrus bukan. Jadi Petrus itu paus yang pertama menurut gereja Iya, Katolik. iya, iya. Tapi dalam gereja Ortodoks bukan Petrus tapi Linus. Iya. Meskipun yang mentahbiskan Petrus. Baik. Nah, mungkin kenapa gereja Ortodoks sedikit lebih kurang populer di Indonesia atau baru masuk belakangan setelah Romo yang Ya, bawa? saya jelaskan dulu bahwa Iya. gereja Ortodoks selama 1000 tahun adalah satu dengan gereja Barat. Oke. Namanya ya Katolik. Oke. Hanya Katolik purba, bukan Roma Katolik yang Katolik sekarang. dalam pengertian Iya. Satu, Katolik, ya. dalam, Iya, pengertian dalam utuh. Iya. Kalau Iya. dari kata Iya. kath dan holon. Iya. Iya. Kath itu sesuai dengan Iya. holon itu keseluruhannya. Iya. Iya. Jadi kata Katolik itu bahwa di dalam gereja itulah keseluruhan wahyu ilahi itu didapatkan. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Saya bantu pemirsanya untuk paham dulu sedikit, Romo, Iya. supaya runut gitu ya. Jadi dijelaskan nih barusan bahwa gereja yang paling tua, yaitu gereja yang berdiri setelah kematian kebangkitan Yesus, adalah gereja Ortodoks. Iya. Iya. Kemudian belakangan hari nanti, kurang lebih di abad ke-11 begitu, barulah nanti ada yang disebut dengan Katolik sebagai agama Kristen dari Roma. Itu abad 11. Tapi di awal-awal nggak ada perbedaan itu. Yang ada adalah kesatuan kebenaran. Begitu ya? Iya. Iya, oke, lanjut. Hanya pada waktu itu pada 3 abad yang pertama, 4 abad yang pertama, Iya. memang tidak ada perbedaan semuanya. Hanya ada 3 pusat penting Oke. dari gereja yang satu ini. Oke. Di timur yaitu di Yerusalem, di Alexandria dan di Antiokhia. Iya. Di barat di Roma, Alexandria saat ini jadi Mesir ya. Mesir ya. Antioquia Turki. Syria. Oh, sorry. Syria, ya. Syria, ya. Nah, ketika Konstantinus bertobat pada tahun 312-an begitu, akhirnya dia mendirikan ibu kota kerajaan Roma di sebelah timur yang baru, yaitu Konstantinopel. Iya. Oke. Sehingga kerajaan Roma waktu itu mempunyai 2 ibu kota lama di Roma, Iya. ibu kota yang baru di Konstantinopel. Iya. Sehingga ini disebut sebagai Roma Barat dan Roma Timur. Oke. Di samping itu dia membangun kembali kota Yerusalem yang digempur oleh Jenderal Titus pada tahun 70, Iya. dan sehingga kota itu tidak menjadi pusat apa-apa, dan banyak orang yang meninggalkan kota itu termasuk orang Kristen. Iya. Sehingga akhirnya waktu itu pusat gereja yang di Yerusalem dipindah ke Kaisaria, tapi tidak begitu terkenal. Nah, itu oleh permohonan dari ibu Kaisar Konstantinus, yaitu Putri Helena, Yerusalem supaya dibangun kembali. Akhirnya Yerusalem dibangun, Konstantinopel dibangun, sehingga kota ini dinyatakan sebagai pusat ketambahan yang kedua dari kekristenan di zaman purba itu. Sehingga waktu itu ada 5 pusat kekristenan di barat, yaitu di Roma, di timur di Konstantinopel, di Alexandria, di Antiokhia, dan di Yerusalem. Inilah mulai disebut dengan kekristenan barat, kekristenan timur. Nah, itulah akhirnya menjadi ya. Kristen Barat. Kristen karena Barat, tempatnya Kristen di Timur. Barat, Iya. Roma, dan kekristenan Timur karena tempatnya di Romawi Timur. Iya. Iya. Untuk 1000 tahun yang pertama, ya mereka satu, tapi memang ada ketegangan-ketegangan antara Barat dan Timur. Karena Barat temperamennya temperamen Latin, Iya, iya. Timur temperamennya temperamen Timur Tengah dan Yunani. Iya. Iya. Sehingga bahasa yang digunakan pun beda. Barat mulai menggunakan bahasa Latin, Iya. Timur tetap menggunakan bahasa Yunani atau bahasa-bahasa lokal yang ada, Syriakah atau Koptikah. Iya. Ini yang digunakan di dalam gereja Timur. Dan juga cara pendekatan kepada teologi pun, kalau Barat itu lebih bersifat legalistik ya.
bersifat hukum. Sementara timur itu lebih bersifat mistis karena banyak filsafat yang mempengaruhi di situ. Cara pikirnya begitu. Kalau saya bilang di barat itu perbedaannya adalah dalam cara berpikir ya. Apakah bisa disebut bahwa di barat itu analitis logis? Bisa. Analitis logis Iya. ya. Kemudian di timur, Timur lebih itu lebih kepada pengalaman batin. spiritual. Iya. Gitu ya. Pengalaman batin. Gitu ya. Iya. Oke, jadi perbedaannya kita bikin begitu dulu nih. Iya, Di sisi sini ini analitis logis, Oh, iya. di sini disebut dengan mistis, tapi bukan mistis yang buruk ya. Iya. Mistis itu nanti dipikir beda lagi. Ini kan kayak bukan mistis seperti perdukunan. iya, itu juga mesti tahu. Ini bukan bicara Romo, nggak bicara mistis itu terus perdukunan, terus Mistis penyembahan dalam arti pengalaman batin terhadap Allah. spiritualis. Iya. Itu bahasa rohaninya spiritualis gitu. Jadi pengalaman. Iya. Ya baik, Iya. Romo. Ya, kemudian Ya, akhirnya gereja barat karena perbedaan-perbedaan ini terjadi perpisahan dengan gereja timur, terutama sejak gereja barat menggunakan bahasa Latin sehingga tidak saling mengerti bahasanya. Oke. Timur tetap Yunani, dan juga sejak tahun 8 ketika terjadinya penyerangan wilayah barat oleh bangsa barbar, ya, yaitu ya bangsa Skandinavia sekarang, ya waktu itu adalah bangsa Frankis. Lalu pada tahun 800 bulan Desember tanggal 25, Paus waktu itu memahkotai raja, saya lupa namanya, Pepin kalau saya tidak salah, dari Perancis. Ketika dia mengambil misa di gereja, dia menekukkan lututnya. Nggak tahu kalau Paus bawa mahkota. Diberi perjamuan kudus tapi dimahkotai. Sekarang aku kutabiskan menjadi raja. Sehingga dengan demikian dia berada di bawah kekuasaan Paus. Nah, itulah didirikannya apa yang disebut dengan kerajaan Romawi suci. Padahal kerajaan Romawi, keturunan kerajaan Romawi yang asli itu masih ada di timur. Sehingga terjadi skisma politik antara gereja timur dan gereja barat, yaitu adanya gereja Romawi Timur atau kerajaan Romawi Timur yang disebut kerajaan Bizantium, dengan kerajaan baru yang didirikan yaitu kerajaan Romawi Kudus, Holy Roman Empire, ya. Itu. Nah, ini mulai terjadi ketegangan-ketegangan di mana di sana Sri Paus dinyatakan sebagai satu-satunya pengganti Petrus. Para rasul ya. Ya, sementara di dalam gereja timur sebelum ke Roma, Petrus sudah di Antioquia dulu. Jadi Patriark Antioquia bisa dikatakan juga pengganti Petrus, bukan aja pengurus Roma. Ini yang terjadi. Sehingga waktu itu memang yang memicu terjadinya perpecahan adalah ketika gereja Roma mengadakan seperti pembaruan cara memberikan perjamuan kudus dan lain-lain, sehingga gereja timur protes dengan jalan menutup gereja-gereja barat yang ada di wilayah timur. Nah, di barat akhirnya melakukan retaliasi pembalasan, ditutup juga di gereja-gereja timur, sehingga banyak orang timur juga yang mendapatkan aniaya di sana oleh gereja di barat. Dan akhirnya di situ gereja barat dan waktu itu juga gereja timur sudah mulai mengadakan penginjilan di daerah-daerah yang sekarang menjadi Eropa Timur dan Rusia. Pada tahun 988 di bawah pemerintahan Patriark itu, kalau di Roma itu Paus ya, kalau di gereja timur itu adalah Patriark Photius mengirim 2 orang kakak beradik, rahib dan juga presbiter atau romo, Kyrillos dan Methodius, ke wilayah-wilayah daerah Eropa Timur sekarang. Nah, waktu itu Bulgaria sebenarnya diinjili dari timur, tapi dia menggunakan itu sebagai cara juga ini dia ingin supaya ada patriark sendiri di negara Bulgaria. Akhirnya dia minta ke Latin, ke gereja barat supaya dia diterima. Mau, dan dia dipikir dengan minta ke gereja barat dia akan langsung diangkat patriark di Bulgaria. Ternyata gereja barat sama saja dengan gereja barat. Tidak bisa, kamu baru menjadi Kristen kok minta yang begitu. Akhirnya dia nggak terima, kembali ke timur.
Nah ini akhirnya gereja Barat mengakui Bulgaria itu bagian dari gereja Barat juga, sehingga terjadi ketegangan masalah Bulgaria. Nah akhirnya ketegangan ini dilakukan negosiasi. Gereja Barat memilih seorang kardinal yang disebut dengan namanya Kardinal Humbertus kalau bahasa Latinnya. Nah bertemu dengan patriark di timur, patriark di Konstantinopel, yang namanya adalah Pak Patriarknya itu Kerularius. Kok Kerularius? Aduh, saya lupa namanya tiba-tiba. Di timur. Orang ini sama-sama keras ya dua-duanya. Antara Kardinal Humbert dengan patriark di timur ini, sehingga akhirnya tidak bisa berbicara dengan tenang. Sama-sama saling menantang gitu. Dan akhirnya karena akhirnya pihak Barat tidak sabar, pada waktu itu diadakan liturgi suci di gereja Hagia Sophia yang sekarang dijadikan masjid itu di Turki itu. Ada puluhan ribu orang hadir. Dia mengambil bula atau surat keputusan yang diambil sendiri oleh si Kardinal Humbert, itu ditaruh di altar gereja di Hagia Sophia yang mengucilkan patriark gereja timur waktu itu. Sehingga itu titik awal daripada dianggap sebagai perpecahan. Nah gereja timur akhirnya karena merasa, loh kok saya tidak pernah menjadi bagian dari gereja Roma, kok kita punya pusat pemerintahan sendiri. Ya. Kok gereja Roma mengucilkan kami. Akhirnya dipanggillah seluruh pimpinan gereja timur di Antioquia, di Yerusalem, di Alexandria, lalu diputuskan mereka ganti mengucilkan gereja Barat. Disitulah terjadinya perpecahan antara gereja Barat dan gereja Timur. Romo. Kemudian bagaimana sampai ketika Romo mencari akar tadi ya? Kenapa sampai Romo memutuskan ke gereja Ortodoks? Nah, waktu itu ketika saya di karismatik. Oke. Kan seperti biasanya di karismatik dikatakan, mengapa sih ada begitu banyak macam-macam gereja? Jawabannya adalah kita satu tubuh dalam macam-macam anggota. Ya, itu kan. Dan itu jawaban yang saya dapat. Nah pada waktu itu saya sudah di Jakarta. Jadi saya punya persekutuan anak-anak muda yang seumur dengan saya di daerah Keramat 5 situ. Jadi teman-teman saya banyak dari teman orang-orang Ambon, orang-orang Manado. Nah, dari persekutuan itu kami jadi banyak. Dan kalau setiap sore, dan waktu itu masih diizinkan tahun 70-an itu untuk melakukan penginjilan tanpa ada larangan, saya sering ajak mereka ke Monas. Dan saya melakukan penginjilan di situ. Dan banyak orang yang akhirnya dapat kami tobatkan, ya ditobatkan Roh Kudus lah melalui pelayanan kami. Dan biarpun saya bukan pendeta waktu itu, hanya karena saya merasa terpanggil pikiran saya. Kalau mereka tabiskan, kami baptisnya di Cilincing, di laut Cilincing. Gitu. Nah, pada waktu itu saya ada anak dari Manado namanya Jimmy. Datang di wilayah kami, lalu mempengaruhi beberapa anggota dari persekutuan kami, dan diajak untuk ke persekutuan dia. Nah, salah satu dari anak itu pagi-pagi nangis ke saya, anak perempuan. Kenapa? Kamu tidak tahu si Jimmy itu? Jimmy yang mana? Itu yang baru datang dari Manado. Enggak tahu saya. Terus kenapa kamu nangis? Enggak, waktu persekutuan tadi dia bernubuat, katanya persekutuan kita dari iblis. Ya saya sebagai anak muda waktu itu agak emosi juga. Tetapi tentu saya tenangkan, dengan boleh saya nggak boleh emosi. Aduh, kita berdoa nanti malam. Ya saya kumpulkan lah. Nah dalam perkumpulan itu salah satu daripada anak itu bernubuat. Katanya Jimmy itu dari iblis. Nah itu yang membuat saya sangat kacau pikiran saya. Kok bisa Roh Kudus saling iblis mengibliskan? Nah di situ malam itu saya tidak bisa tidur. Kalau begini siapa wasitnya? Mana yang iblis, mana yang dari Roh Kudus? Tidak mungkin dua-duanya dari Roh Kudus, atau tidak mungkin dua-duanya dari iblis. Ada salah satu yang benar. Tapi yang benar siapa? Yang menentukan siapa? Saya berpikir, loh, kalau begini, ini baru kami kelompok kecil anak-anak muda. Bagaimana dengan gereja yang besar ini?
Ya, ya. Bagaimana? Karena masing-masing juga tidak mungkin mereka tidak mengatakan kami bukan dituntun Roh Kudus, tidak mungkin. Iya. Semuanya pasti mengatakan kami dituntun Roh Kudus. Ya. Tapi kalau betul tuntun Roh Kudus, mengapa menimbulkan banyak aliran? Pikiran saya waktu itu, apakah Roh Kudus pelin-pelan? Satu. Iya. Apakah Roh Kudus pelupa? Hmm. Dua. Atau mungkin memang tidak ada Roh Kudus, semua itu bikinan manusia. Itu yang menakutkan Tajam saya. sekali pertanyaannya. Ya, itu. Ya. Itu yang membuat saya ketakutan waktu itu. Ya. Nah, waktu itu akhirnya saya datang kepada beberapa senior saya yang waktu itu, yang saya kenal gitu loh. Saya tanya, kok ini kenapa sih kok gereja itu begitu banyak aliran? Dia bilang, ya kamu kan tahu gereja itu gereja satu tubuh tapi dengan banyak anggota. Saya boleh tanya, saya boleh berbeda dengan kok? Ya silahkan. Kok kalau satu tubuh, biarpun banyak anggota, ada sesuatu yang menyatukan. Apa itu? Jenis darah. Jenis darah. Ya, Iya. Oke. jenis darah dalam tubuh, kalau jenis darahnya A di telinga ya A, di kaki ya A, di jari ya A. Gitu. Ya. Nah, seharusnya kalau ini satu tubuh harus ada seperti itu, ada analogi seperti itu. Seharusnya ajarannya semua satu. Iya. Dan ternyata enggak kok. Sekarang siapa yang dapat mengatakan seandainya aliran karismatik itu tangannya umpamanya? Nah, siapa kepalanya? GPIB atau Katolik? Padahal satu sama lain tidak ada persamaan. Dia nggak bisa jawab. Oke. Terus, saya boleh berpendapat kok? Ya silakan. Kalau bagi saya ini bukan satu tubuh dengan banyak anggota. Bagi saya ini adalah tulang-tulang kering di dalam satu keranjang yang sudah rusak. Wah, parah lah mereka senior-senior ini. Kamu anak kecil terlalu banyak pikir yang enggak. Sudahlah pokoknya imani saja. Saya tidak bisa imani saja. Karena saya punya otak. Saya juga punya pikiran. Nah terus kamu enggak tahu kok. Saya belum ada jawaban, belum ada keputusan. Akhirnya saya melakukan doa, puasa. Saya cari. Waktu itu saya belum sekolah teologi ya. Jadi tahu saya apa yang ada dalam Alkitab saja. Tidak ada informasi yang lain. Dan saya baca Alkitab pasal 1 Kisah Rasul ya. Karena saya tahunya secara gereja itu dari Kisah Rasul. Saya tidak menemukan jawaban. Di pasal 2 saya baca, saya belum menemukan jawaban. Ternyata jawabannya pada pasal 3 ayat 1. Kisah Rasul. Kalau bacakan Kisah Rasul 3 ayat 1. Oke. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Nah, Ya. ternyata ada waktu sembahyang di zaman purba, Iya. gereja awal. Kok saya tidak pernah tahu? Kok kalau sembahyang saya terserah waktu-waktu yang saya pilih sendiri. Terus? Yaitu pukul 3 petang. Nah itu kan semacam sembahyang asar dalam Islam. Iya. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya untuk sembahyang kan. Berarti ada sembahyang, ada waktunya di gereja para rasul itu. Kok saya tidak pernah tahu itu? Tidak pernah dimanapun saya nggak pernah dengar dimanapun ada gereja yang mengajarkan tentang itu. Saya mulai berpikir di mana gereja yang tetap mengajarkan dan menjalankan ini. Saya cari tidak ada jawaban sampai pada tahun 79 sampai saya mendapatkan beasiswa pergi ke Korea. Ya, pertamanya saya perginya ke Pendeta Choyonggi, gerejanya Choyonggi. Tapi akhirnya ya di sana akhirnya satu menuntun kepada yang lain. Saya menemukan sekolah teologi ini yang padahal tujuan saya kan bukan untuk sekolah teologi ya. Iya. Tujuan saya ingin belajar tentang Bukit Doa. Iya. Dan karena waktu itu saya diajak sama Gubernur Willy Lasut dari Sulawesi dan saya diminta untuk mengajar anak-anak muda di sana. Iya. Beliau mengatakan bahwa beliau mempunyai banyak tanah di daerah Tomohon dan dia ingin karena dia telah bertemu dengan Pendeta Choyonggi mempunyai institusi lembaga seperti Bukit Doa yang ada di Korea itu. Saya dikirim dengan harapan saya nanti akan menjadi direktur di Manado itu. Oke. Sampai di sana
saya bertemu dengan seseorang Ini di Korea sekarang. di Korea. Ya. Saya tidak kenal. Ya. Dan beliau adalah orang Amerika. Dan saya dikenalkan oleh sekretarisnya Pendeta Choyongi yang juga orang Amerika waktu itu, yaitu Karen Armstrong. Ya. Dan akhirnya saya ngomong-ngomong dengan beliau ini, Dr. Marlin Nelson namanya. Beliau mengatakan, Anda orang yang kami cari. Loh, maksudnya kami baru saja mendirikan sekolah teologi ya. Yang kami maksudkan untuk mendidik orang-orang Asia untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan. Kamu jangan pulang. Loh, saya ini diutus oleh seseorang. Sudahlah, kamu jangan pulang. Nah, akhirnya lalu ikut saya katanya. Saya diajak ke sekolah teologianya dia itu. Saya di sana dianggap sebagai special guest, tamu khusus ya di sana. Dan diizinkan untuk ambil bagian di dalam kuliah-kuliah itu. Nah, saya menunggu waktu itu lama sekali, nggak ada berita dari Gubernur Willy Lasut. Kenapa Om Willy tidak kontak saya? Follow up. Saya bertemu dengan seseorang dari Indonesia yang waktu itu pergi ke Korea. Ketemu, saya diberitahu bahwa Om Willy sudah tidak jadi gubernur lagi. Dia dipecat oleh Presiden Soeharto karena masalah cengkeh. Tapi itu cengkehnya mau dihandle sama Mas Tommy. Tapi Gubernur Lasut tidak diizinkan cengkehnya untuk daerah Manado. Akhirnya karena dia tidak setuju itu, dia dipecat, digantikan. Oh, makanya dia tidak kontak saya lagi. Saya pikir, nah, kalau saya tidak dikontak ya sudah, tidak mungkin saya pulang ke Manado untuk apa? Yang punya rencana nggak ada lagi ya, nggak mungkin akan terjadi. Akhirnya saya setuju untuk tinggal di Korea. Di sinilah Romo ketemu sama pengajaran yang belum. Belum. Jadi di situ Sampai ke sekolah teologi ini mempunyai dosen yang liberal dan konservatif pada saat yang bersamaan. Ada yang liberal, ada yang konservatif. Sehingga sering terjadi saya orangnya nggak terima kalau mendengar itu terus saya tidak setuju, saya anggap itu tidak benar. Sering terjadi konflik lah saya dengan dosen-dosen itu. Oke. Kritis terus ya. Kritis. Romo itu kritis. Sering terjadi konflik. Saya makin berdoa, Tuhan, di mana gereja dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 itu, tolong temukan saya. Oke. Sampai lama saya tidak ketemu. Menjelang wisuda saya, setahun sebelum wisuda tahun 82, saya pergi ke toko buku yang paling besar di kota Seoul, namanya Jongno Sojok, itu toko buku Jongno. Semuanya bahasa Korea. Saya bisa bahasa Korea karena saya di sana lama kan. Saya bisa ngomong bahasa Korea dan bisa baca, bisa nulis bahasa Korea. Dan saya lihat itu ada buku-buku semua dalam bahasa Korea. Saya tertarik ada satu buku bahasa Inggris di pojokan. Cuma satu. Judulnya The Orthodox Church. Apa ini kok ada gereja namanya Orthodox? Masa gereja namanya kolot, namanya kuno? Nah, karena saya ini orangnya kutu buku dan ingin tahu. Buku itu saya beli. Dan saya baca, saya kaget karena di situ dijelaskan tentang awal mula gereja Ortodoks dari abad pertama, terus praktek-praktek ibadahnya dijelaskan di situ. Terus sama this is what I'm looking for. Ini jawaban dari Kisah 31. Your Eureka moment. Tapi ya di mana ya ada gereja di sini? Di situ disebutkan bahwa di Korea itu pernah ada misi gereja Rusia. Nah, ternyata saya tuh setiap pagi di dalam asrama saya itu, kalau saya buka kelambu itu, saya selalu lihat ada gedung di seberang sana. Itulah gedungnya ternyata. Gedungnya berkubah, saya pikir itu masjid selama itu. Jadi saya nggak pikir, saya tidak mengkaitkan antara gedung itu dengan apa yang saya cari. Sampai akhirnya setelah saya baca itu, apa kira-kira bukan itu ya? Itu pikiran saya. Itu ya enggak masjid banget sih gitu. Jadi namanya kubahnya itu ya enggak masjid banget, tapi ya enggak tahu lah. Nah, saya tanyalah pada teman-teman saya yang orang-orang Korea yang tinggal di daerah kampung itu. Saya tanya, itu apa sih sebenarnya? Kami enggak tahu itu apa, tapi kami menyebutnya sebagai Daemorikyohwe
artinya gereja kepala besar katanya. Ya, gereja kepala besar gereja apa kita kan nggak tahu ya. Nah akhirnya ada yang lagi yang saya tanya, itu gereja apa? Yang lain nggak tahu, ya itu semacam gereja Katolik tanpa paus, apalagi. Oh, apalagi. Dan macam-macam jawaban. Nah itu saya tanya pada dosen saya itu yang Dr. Nelson. Dr. Nelson, itu gereja apa sih? Kalau saya tidak salah itu dulu misinya gereja Rusia. Loh, gereja Ortodoks dong. Mungkin gitu. Coba kamu datang aja ke situ tanya. Wah, didorong oleh diberi semangat oleh Dr. Nelson itu, saya pergi ke sana. Bertemulah dengan romonya yang pakai ya seperti saya ini juga gitu. Itu pas sembahyang sore. Habis sembahyang sore beliau baru keluar dari, ya saya kaget karena interiornya itu Protestan bukan, ya jelas bukan Protestan, Katolik juga bukan gitu loh. Jadi mau lebih mirip dengan rumah ibadah tempel di Yerusalem, seperti Bait Allah di Yerusalem gitu, dibagi dalam 3 ruangan gitu. Ada kelambunya, ada itunya gitu, dan bau dupa itu jadi ngeri-ngeri sedap gitu. Ini apa gitu ya? Ini apa gitu, ya gelap gitu. Terus beliaunya keluar, yang romonya itu terus tanya, saya ditanya dalam bahasa Korea, disangka saya anak Korea waktu itu. Terus saya katakan saya bukan orang Korea. Saya ngomong bahasa Korea, tapi saya katakan saya bukan orang Korea. Saya dari Indonesia. Loh, ada apa kamu di sini? Saya sekolah teologi di depan itu loh. Oh iya, apa yang dapat saya bantu? Nah itu saya tanya, ini gereja apa? Oke. Dia mengatakan ini gereja Ortodoks. Apa gereja Ortodoks itu gereja yang dari zaman para rasul? Oh iya, betul. Bagaimana saya tahu? Nah, ini kalau yang saya mau tanyakan, bagaimana kamu bisa meyakinkan diri saat itu bahwa ini ajarannya sama loh dengan yang sejak semula zaman para rasul. Pertanyaan saya mirip sama Pastor Wigan. Iya. Pertanyaan saya gini, ketika Pastor kan Romo kan udah punya pengalaman di dalam dunia Protestan. Ya, ini kita ngomong juga supaya imbang. Jadi kita ngomong Katolik, kita bukan mau menyerang Katolik nggak. Jadi lagi cerita tentang sejarah. Tapi sekarang mari kita bicara tentang Protestan. Nah, kan kemudian kan Romo udah punya pengalaman nih di Protestan, cara berpikir Protestan, pengajaran Protestan, juga di karismatik ya. Kemudian Romo masuk nih ke dalam pengajaran ini. Nah, ketika Romo masuk, yang saya pelajari, ini langsung ke permasalahan ya, Romo ya. Kan ada perbedaan-perbedaan nih antara pengajaran Kristen, Protestan dengan pengajaran itu ya. Nah, salah satunya. Untunglah waktu itu di kuliah saya sudah belajar mengenai pemikiran para bapak gereja. Yang nama mata kuliahnya adalah History of Christian Thought. Sejarah dari pemikiran Kristen. Jadi saya sudah belajar tentang Irenaeus, saya sudah belajar tentang itu, dan banyak dari tulisan para bapak gereja nggak cocok dengan Protestan. Jadi banyak dari tentang perjamuan kudus saja udah beda gitu loh, tentang apa gitu ya. Akhirnya setelah saya baca buku tadi, saya menemukan ajaran itu malah sinkron dengan ajaran dari bapak gereja yang saya baca pada waktu saya kuliah sejarah pemikiran Kristen itu dari bapak-bapak gereja. Jadi kita lagi ya balik ke, jadi memang ada perbedaan antara Kristen Protestan, karena Kristen Protestan ini kan versi Barat versi Barat. Kemudian yang Romo temuin justru Kristen sejak awalnya, itu udah pasti beda ya. Ketika Romo mulai baca Alkitabnya dulu, kan berangkat suatu kepercayaan berangkat dari kitab suci ya. Nah, ketika berangkat kepada kitab suci, kan jumlah kitabnya pun beda. Ya. Nah, kemudian apa ketika ngadepin seperti itu, Romo mikirnya bagaimana? Kenapa beda? Karena orang saya nanya. belum ke sana. Saya pemikiran teologinya dulu. Kerangka berpikirnya dulu. Pemikiran teologi itu bukan dari Perjanjian Lama kan? Iya, seperti dari PL justru. Itu kan dari Perjanjian Baru. Dan saya menemukan semua itu ajarannya sinkron dengan Perjanjian Baru gitu loh.
Oh. Baru kemudian saya mengerti mengapa ada perbedaan di dalam perjanjian. Oh, berangkat lama. dari PB-nya Iya. ya, karena memang PB-nya pasti Iya, sama. Iya, kalau PL-nya kan Iya. sama, cuman jumlahnya nanti beda. Dan perbedaan jumlah itu pun tidak mempengaruhi isi PL karena itu isinya sejarah dan puisi. Oke. Jadi Maka B itu sejarah, ini puisi. Ya kan tidak terlalu mempengaruhi isi pemikiran. ini jawaban yang luar biasa dari Romo. Ketika orang nemu perbedaan, mereka akan, dimanapun orang yang nemu perbedaan pasti akan mulai dengan ketakutan. Dan ketika takut akan timbul benci. Romo bilang, jangan berangkat dari situ. Ya. Berangkat harus dari cara berpikir. Karena perbedaan-perbedaan itu bicara tentang sejarah, adat istiadat dan lain-lain. Macam-macam perbedaan itu bisa macam-macam. Tapi kan tidak, kalau kerangka berpikirnya kita tepat, kalau kerangka berpikirnya kita tepat, kita akan menemukan kebenaran, itu loh. Iya, Itu yang iya, dibicarain. Jadi ini kita duduk begini aja nih, Pastor Wigan. Orang ngomong gini, kenapa mereka berdua nih sekarang ngundang ke arah ortodoks ya? Apaan kan begitu kan? Yang kita mau bilang gini, di dalam perbedaan ada keindahan. Jangan kita bicara tentang perbedaannya, tapi beda cara tentang cara berpikirnya. Romo, bagus sekali jawaban ini. Ya. Terima kasih Romo. Ya, kamu. Nah, saya ini mau tanya lebih ke hal yang praktis ya, Yes, Bang. yes, Ini yes, karena yes, kita juga dikejar waktu. Iya. Saya mau nanya, mungkin ada sebagian orang juga bertanya, kok dari tadi saya panggilnya Romo, bukannya Romo tuh buat Katolik ya? Nah, ini kan mungkin akan nanya. Romo itu bahasa Jawa, Oke. artinya bapak. Oke. Itu digunakan di kalangan Ningrat dan orang Jawa lama. Sampai sekarang di kalangan Ningrat masih memanggil Romo. Oke. Nah, Romo ini adalah menjadi akhirnya di dalam kalangan orang Jawa tidak digunakan secara umum, hanya digunakan oleh figur-figur tertentu sebagai gelar kehormatan, panggilan kehormatan. Pak Kiai pun di Jawa disebut Romo Kiai, Oke. Romo Pedanda, Iya. Romo Bante. Jadi itu Romo itu digunakan bukan hanya Katolik, ini di dalam agama, tokoh-tokoh agama di daerah Jawa. Oke, nah mungkin saya mau tajamkan pertanyaan saya, bagaimana cara penyebutan pemimpin gereja dalam Ortodoks kalau dibandingkan dengan Katolik Ada atau episkop Protestan? itu paling tinggi, ada presbiter Oke. itu yang kedua, yang ketiga ada diakon. Kalau di dalam pertama tadi episkop. Episkop. Episkop itu jabatan atau ada sebutan Ya, kalau jabatannya? di Katolik uskup itu artinya. Oh Oke, iya. episkop itu setara dapat dengan kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1. 1 Timotius pasal Pasal 3 3 ayat 1. Ya, benarlah perkataan ini orang yang mengkehendaki jabatan penilik jemaat ini ya, episkop ya, Iya. menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, saya baca dalam bahasa aslinya. Iya. Bunyinya begini, jadi supaya kita tahu kalau dalam bahasa Indonesianya tidak jelas ini. Pistos ologos. Hmm. Benar perkataan ini. Iya. Itis barang siapa. Iya. Episkopis oreit mengendaki menjadi episkop. Iya. Kalu ergu epithimi. Iya. Dia mengendaki perbuatannya, pekerjaan yang baik. Ini gelarnya, ini yang pertama. Yang kedua, dalam 1 Timotius 5 ayat 17. 5 ayat 17. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, Iya. terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Oke. Saya baca dalam bahasa aslinya lagi. I kalos proestotes presbiteri diplis timis exuasto axios ustusin malista I kopiondes en logon kiadidas kalia. Jadi presbiter yang memimpin, ada proestotes presbiteri. Jadi presbiter penatua itu bukan dalam arti anggota majelis gereja, bukan. Penatua itu ya Romo itu. Penatua itu sebenarnya mungkin kalau di Presbiter
gembala jemaat. Iya, ya? gembala jemaat. Oke. Penatua itu gembala jemaat. Coba kita lihat dalam 1 Timotius pasal 5. 1 Timotius 1 pasal Petrus. 1 Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan 2. pasal 5 ayat 1 dan 2. Karena ini memang ada perbedaan istilah ya dalam Protestan ya. Jadi makanya kami tidak ada pendeta. Iya. Yang ada ya presbiter. Ya. Karena pendeta itu bukan istilah Alkitab. Iya. Itu istilah agama Hindu dan Buddha yang dipinjam. Betul. Ya kan? Iya. Ya. Terus Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua. ya, dan Petrus saksi- mengatakan dirinya sebagai teman penatua. Dan mungkin dia hanya sekedar majelis. Dia kan pimpinan para rasul. Jadi dia sesama penatua, sesama presbiter. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Nah, Allah. berarti tugasnya penatua apa? Menggembalakan. Iya. Jadi dia gembala gereja. Nah, terus Nah, yang kalau- kemudian sekarang bilang majelis itu Tidak ada di Alkitab. nggak ada ya? Iya. Majelis itu hanya secara praktis saja supaya pelayanan gereja itu ada yang mendukung gitu. Oke. Oke. Ya kalau kami namanya Dewan Parokia, Dewan parokia. bukan majelis. Oke. Jadi episkop yang membawahi Para presbiter. para presbiter. Jadi Nah, presbiter ini dibantu oleh diakon. dia Jadi diakon itu bukan majelis bagian sosial, bukan. iya, Ya kalau mungkin di dalam aliran Pentakosta semacam ketua pendeta departemen. muda, Oh, oke. karena dia akan calon jadi romo nantinya. Oke. Romo, tadi kan Romo berangkat cerita ini dari suatu pertanyaan spiritual, yaitu ketika Romo bingung, kok bisa sih satu tubuh, tapi Roh Kudus saling mengiblis-ibliskan, di situ kan ya. Kemudian Romo tanya, ketika Romo tanya ternyata tidak ada jawaban, begitu kan ya. Nah maka kemudian Romo dengan semangat Romo yang tukang belajar, ketemulah pelajaran-pelajaran. Tapi kemudian puncak pelajaran yang Romo dapat itu di di ortodoksi, gitu kan ya. Nah, apa yang Romo lihat ketika bicara tentang pembelajaran, apa kekuatan dari ortodoksi? Kekuatannya ajarannya itu tidak berubah-berubah. Ajaran itu ajaran sesuai yang ditetapkan dalam konsili-konsili gereja selama 7 abad. Oke. Konsili pertama tahun 325 di Nikea. Nikea, ya. Konsili kedua tahun 381 di Konstantinopel. Konsili ketiga di Efesus tahun 39. berapa itu? Efesus sekitar Iya. 39 deh kayaknya. Enggak, 341 atau terus konsili Kalsedon tahun 451. 431 konsili Efesus. Oke. Terus konsili di Trullo konsili yang kelima itu tahun 553. Konsili ke-6 itu tahun 680, 681 dan yang terakhir konsili tahun 787. Yang di situ itu sebenarnya terkandung semua teologi yang ada. Dan itu tidak pernah berubah, tidak pernah ditambah. Oke. Nah, apakah Romo ngelihat suatu gini ya, ketika pertanyaan yang tadi itu pertanyaan sekritis itu tadi nggak bisa dijawab, itu kan kelihatan bahwa kok orang, gimana saya ngomongnya, kenapa orang Kristen lah ya, bilang Kristen lah, kita bikin beda aja lah ya, kenapa orang Kristen kok nggak bisa jawab pertanyaan yang seperti itu kan jadi begitu kan. Terus kenapa justru di dalam ortodoksi ini kita malah ketemu jawaban kan gitu ya. Nah apakah ada semangat belajar yang beda dari antara Ya kedua ini? gini, karena dalam aliran karismatik terutama sejarah itu dilupakan. Oke. Banyak orang tidak tahu apa itu konsili. Iya. Oke. Ya kan? Iya. Orang bahkan menolak Bapak Gereja. Iya. Ada yang terang-terangan menolak Bapak Gereja. Iya. Padahal itu adalah Bapak rohani kita. Iya. Yang membela iman itu dari distorsi yang muncul melalui bidat-bidat itu. Dan memiliki akar kerasulan yang jelas. Iya, mempunyai akar kerasulan yang jelas. Oleh karena itu mereka pokoknya karena terlalu ekstrem, yang penting Alkitab. Mereka lupa bahwa selama 1 abad Alkitab, gereja tidak punya Alkitab. Iya. Ya kan? Mereka lupa bahwa selama itu pengajaran itu disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut.
Iya, iya. Nggak mungkin lah pada zamannya para rasul atau muridnya mengutip Matius pasal 5 itu. Pasalnya aja baru diberikan oleh Stephen Langdon dari Inggris abad ke-16. Pasal itu. Itu kan bentuknya surat. Surat ya dibaca surat. Masa kita mendapat surat dari orang tua kita pasal 1 nak, pasal ayat 2 nak, kan nggak ada kan. Iya. Nah, surat kan gitu. Itu suatu kelanjutan ya. Iya, suatu kelanjutan. Ya. Jadi orang-orang ini karena nggak tahu sejarah, taunya dari mana asalnya Alkitab pun nggak tahu. Pokoknya ini firman Allah gitu loh. Iya, iya. Sehingga akhirnya mereka banyak keliru ketika mereka tidak tahu sejarah ini. Akhirnya merasa ya pokoknya saya dituntun Roh Kudus, itu yang saya lakukan dulu. Wah, kata dituntun Roh Kudus. Kemudian imani saja. Itu sering Iya, sekali. Itu sering sekali tuh. itu. Kata Roh Kudus, dikit-dikit Roh Kudus, dikit-dikit imani saja. Tapi iman yang seperti apa kalau kita nggak paham? Betul itu. Dan Oke. itulah yang akibatnya memunculkan banyak sekali aliran karena masing-masing Iya. merasa berhak untuk menafsirkan Alkitab. Iya. Padahal Dipimpin. Alkitab itu munculnya dari gereja. Jadi kalimat-kalimat yang disampaikan sama Romo ini mungkin kedengeran nyakitin di kuping. Tapi kalau saya dengernya bukan penyakit sakit di kuping. Ini adalah suatu dorongan yang tulus dari Romo untuk bilang begini. Karismatik itu bagus kok ya. Ngerti sih. Semangatnya semangat Roh Kudus. Oke, ngerti. Tapi tanpa pendalaman. Ya. Iman kita, spiritualisme kita kan nggak akan pernah tumbuh tanpa pendalaman, tanpa pembelajaran. Nah, ini didapatkan di dalam ortodoks. Jadi kenapa kita mesti ngerasa sakit kuping? Nggak ada. Kita harus tertantang untuk Karena mendalami. mereka merasa bahwa tafsiran mereka sudah benar. Ya, tapi sekali lagi tafsiran. Iya memang. Tafsiran bisa beda-beda toh. Iya. Ya, tapi dan kemudian ketika kita menafsir tanpa pendalaman, tanpa pengertian, tanpa latar belakang sosial, budaya, bahasa asli, penafsiran yang seperti apa yang kita dapat? Betul. Kan begitu, Pak. Ada yang menolak bahasa asli, yang penting yang sudah ditempatkan oleh LAI aja yang gitu saja. Ada ya salah seorang pendeta yang mengatakan, saya tidak perlu dengan bahasa asli, yang penting apa yang tertulis di LAI. Kamu itu terpelajar atau enggak? Ada lost in translation. Iya. Ketika kita mempelajari sesuatu tanpa kita pelajari betul bahasa aslinya, tanpa kita belajar betul budaya aslinya, akan ada suatu lost in translation. Itu yang Romo ngomong. Dalam bahasa di Indonesia aja, umpamanya bahasa Jawa. Ya. Kalau orang mengatakan kudu nguyuh, Apa tuh artinya? Terjemahannya susah kan? ya terjemahnya susah. Harus kencing. Kudu itu artinya bukan harus. Kok siapa yang mengharuskan? Ya. Kudu nguyuh, ingin kencing. Kudu itu artinya bukan ingin. Huh. Nah, ini kan sulit dalam bahasa Jawa ini mau diterjemahkan ke Iya. bahasa Indonesia yang tepat nggak ada. Iya. Meskipun padanannya ada gitu yang bisa Iya. dimengerti oleh orang. Iya. Contoh lagi. Jangan. Bahasa Jawa itu artinya sayur. Bahasa Indonesia jangan itu adalah perintah larangan kan? Iya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa yang sama ini dan kita tafsirkan dengan yang sama, dengan diartikan secara sama, ya keliru. Apalagi ini bahasa Yunani. Iya. Dan yang Perjanjian Baru maksud saya. Iya. Dan bahasa Yunani pun bahasa Yunani abad pertama. Iya. Bukan bahasa Yunani yang sekarang. Saya juga bisa bahasa Yunani yang modern. Ternyata beda gitu loh. Iya. Pasti beda. Beda sekali. Ya. Nah, itulah saya kira jangan mengajak umat bodoh. Wah, kan? Betul panggilan ini. Jangan mengajak umat bodoh. Iya. Iya. Jangan mengajak umat menjadi bodoh, takut ini, takut itu. Iya. Ada lagi pendeta mengatakan, "Oh, jangan membaca kitab suci agama lain." Kalau umat diajak begitu, akhirnya pertama akan menimbulkan kebencian. Kenapa sih harus benci? Wah, itu imannya kok. Ya biar aja gitu kan. Iya. Yang kedua, dengan kamu mempelajari kitab suci agama lain, pertama, kalau kamu sudah tahu imanmu makin dipertajam karena ada perbandingan. Iya. Ya kan? Iya. Saya punya kitab suci agama Islam, Quran itu dalam macam-macam terjemahan. Saya punya kitab suci semua di kitab suci agama Buddha. Ya. Jadi Tripitaka itu saya punya. Terus saya punya kitab suci agama Hindu, baik Weda, Bhagavad Gita, Purana, itu semua saya punya.
Dan itu saya taruh di perpustakaan dan saya izinkan anak-anak saya untuk belajar. Iya, iya. Kalau dia sudah tahu imannya, tidak mungkin akan mudah tergoyahkan. Iya. Ya, larangan yang mengatakan ada pemimpin Kristen mengatakan jangan membaca kitab suci agama lain menunjukkan kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, yaitu mendidik umatmu. Sebetulnya itu semangat dari gini juga kan Romo. Dulu ya, karena dulu dulu kekristenan itu tumbuh di Roma Iya. dengan begitu cepat karena pengaruh dari Raja Konstantin waktu itu, sehingga kemudian orang-orang yang nggak berpendidikan Kristen sebetulnya tiba-tiba menjadi Kristen. Nah, ketika itu terjadi kan banyak hearsay tadi. Kita kan berangkat dari situ kan, dari hearsay. Nah, untuk melindungi warga gereja dari hearsay, kemudian ditutuplah mereka dengan doktrin yang sudah dibakukan oleh gereja untuk dipahami sama orang tanpa orang-orang itu diajak untuk mengerti mengapa doktrin itu menjadi seperti itu kan gitu. Sebetulnya kan berangkat dari situ juga. Ya mungkin ada benarnya ada tidaknya juga karena gereja Timur tidak pernah melakukan itu. Nah ini, jadi perbedaannya kalau gitu dengan gereja Timur melindungi jemaat dari hearsay dengan membiarkan jemaat tidak bodoh. Ya makanya Itu. diterjemahkan kitab suci Itu. kitab suci dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Koptik, bahasa Syria, bahasa apa itu di gereja Timur terjadinya. Oke. Romo, kita udah di penghujung waktu, tapi saya punya satu pertanyaan terakhir yang mungkin teman-teman juga penasaran banget. Tapi sebelum itu saya pengen bilang gini dulu. Saya banyak belajar juga dari teologi ortodoks dan saya pernah ngobrol sama Pak Bambang Nursena juga. Saya katakan ini sangat membantu saya ketika menghadapi liberalisme. Ya. Karena kita kembali ke akar sejarah. Sementara liberalisme yang baru muncul abad 17-18, kenapa? Saya kan sampai bilang sama Pak Bambang, kenapa ortodoks itu seakan bebas dari ancaman liberalisme. Tapi liberalisme tumbuh subur nih. Ya. Di karismatik semua tumbuh subur banget. Karena memang saya mesti mengakui saudara, akar sejarah yang kuat itu penting. Saya Pentecostal Scholars. Saya sekolah di Pentakosta, tapi saya sangat mempelajari juga justru akar sejarah dari ortodoks. Thank you banget Romo. Nah, saya punya satu pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman pemirsa ada yang bertanya, kok orang ortodoks berdoanya sama orang Katolik gitu. Nah itu Romo bisa diceritain. Karena tadinya kita 1000 tahun selama 1000 tahun kita satu gereja. Oke. Dan namanya gereja itu gereja Katolik, bukan Katolik Roma, Katolik Purba. Iya. Dan untuk menegaskan bahwa gereja Katolik Purba terutama yang di timur membedakan dirinya dari bidat-bidat, maka disebutlah ortodoks. Jadi Katolik dan Ortodoks sama saja di zaman itu. Nah, sebagai pengikut Kristen mereka disebut Kristen. Jadi kalau sekarang Kristen itu adalah Protestan, Ortodoks itu sendiri lagi, Katolik itu sendiri. Dulu tidak. Satu gereja itu namanya ya Kristen dalam arti mereka pengikut Kristus. Satu gereja itu namanya Katolik dalam arti bahwa ajaran Injil itu adalah mengandung seluruh kebenaran wahyu. Dan gereja yang sama disebut Ortodoks karena menentang ajaran-ajaran yang heterodoks tadi. Apa makna? Maknanya kalau dalam gereja Timur ya, kalau gereja Katolik hanya begini. Dari kiri ke kanan. Oke. Kalau gereja barat tangannya begini, gereja timur begini. Oh, gini. Tangannya begini, lambang bahwa ini bersatu. Ini lambang Tritunggal. Oke. Jadi 3 jempol tengah dan itu Tritunggal. Kita percaya pada Tritunggal. Dan yang ini yang kedua ditekuk. Ini lambang pribadi kedua dari Tritunggal turun ke bumi. Menjadi manusia. Dia tetap Allah tapi juga manusia. Dia mati disalibkan buat aku. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Dari atas bawah, kanan kiri. Kalau Katolik kiri ke kanan. Dia disalibkan mati buat aku. Aku mengerti dengan akalku. Aku hayati dengan batinku. Aku laksanakan dengan perbuatanku. Dan aku menerima kebenaran itu seluruhnya. Wow. Wah, luar biasa. Jadi ini bukan hanya sekedar gerakan-gerakan tanpa makna. Ini adalah pagar dari supaya tidak dimasuki ajaran palsu. Ini sejak abad keberapa? Yang menerangkan tentang dipakainya tanda salib ini adalah Tertullianus. Dan dia mengatakan di zamannya dia abad kedua itu katanya itu sudah dilakukan orang Kristen sudah lama, berarti dari zaman para rasul.
Oke, baik. Oke, Bang. Simbolisme dalam gereja dalam kepercayaan kuno itu memang penuh Iya, kami simbolisme. banyak simbolnya. Tapi simbolisme itu kemudian membuat orang menjiwai apa yang dia bicarakan, Iya. apa yang menjadi imannya. Nah ini tadi barusan luar biasa. Ada simbolisme dan kemudian ada pedoman-pedoman. Pahami, diterima dengan hati, dilakukan, Dengan perbuatan, diterima secara keseluruhan. dengan tundukan. Kapan kita begitu? Kapan kita sebagai Kristen punya pemikiran-pemikiran yang seperti ini? karena kata-kata anti tradisi, tidak boleh ada tradisi, termasuk tradisi gereja dianggap Ya. sebagai tradisi yang dilarang oleh Alkitab. Iya, Iya. iya, Padahal iya, bukan. iya, Iya. iya, Yang dilarang adalah tradisi Yahudi, kitab Talmud maksudnya. iya, 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 iya. Oke, Ya, baik. Oke. Romo, kita waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih banyak sudah bersedia ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Kita harap Romo nanti mau balik lagi Boleh, ngobrol-ngobrol. terima Masih kasih. banyak banget yang harus kita omongin. Iya. Ya ini baru pembukaan Iya. ini. Iya, Tentunya kita banyak belajar banget ya Bang ya. Iya. Again, Romo, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Baik saudaraku, demikian We Talk pada hari ini. Saya percaya saudara banyak belajar juga lewat perbincangan pada kesempatan ini dengan Romo Episkop Daniel dari Nikopolis. Baik, sampai jumpa di We Talk yang akan datang. Hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless. Tuhan berkati.